memang banyak kita temukan pasien-pasien hipertensi itu 180 lebih, bahkan dia tidak mengeluh pusing. Nah, makanya disebut silent killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Now you're watching Pemikat Hati Podcast, edukasi masyarakat dan informasi kesehatan terkini. Jadi, Pemikat Hati ini merupakan sebuah program terbaru dari Puskesmas Batuk 1 di bidang promosi kesehatan. Podcast ini membahas berbagai macam topik kesehatan terkini, baik yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Batuk 1 maupun secara umum. Lalu, harapannya akan meningkatkan wawasan masyarakat, terutama masyarakat Gunung Kidul, mengenai suatu penyakit dan pentingnya menjaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dr. Yolanda dan saya sebagai moderator di podcast yang perdana kali ini. Nantinya saya akan ditemani seorang narasumber, yaitu Kepala Puskesmas Batuk 1, yaitu Dr. Emilia Arum Pratiwi. Ya, selamat. Ya, bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan ya dok ya. Terima kasih juga. Sebelumnya nanti kita akan membawakan ada 3 sesi nih dok. Yang pertama, sesi yang pertama ini membahas tentang profil Puskesmas Batuk 1. Lalu sesi yang kedua ada tanya jawab tentang materi hipertensi. Lalu yang ketiga akan dilanjutkan dengan mitos atau fakta tentang penyakit hipertensi seperti itu. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan langsung ke sesi yang pertama, yaitu profil Puskesmas Batuk 1. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih dok, untuk Puskesmas Batuk 1. Jadi di Puskesmas Batuk 1 ini ada pelayanan apa saja di Puskesmas ini dok? Iya, Puskesmas Batuk 1 adalah salah satu dari 30 puskesmas di Gunung Kidul yang melayani ada UKP, UKM, dan juga pelayanan administrasi gitu ya. Kalau di UKP memang ada poli umum, poli gigi, kemudian laborat sederhana ya, KIAKB, juga ada rawat inap dan UGD 24 jam. Kemudian kalau UKM-nya memang banyak ya. Salah satunya misalnya yang esensial itu ada promosi kesehatan. Seperti ini kan ini juga sama termasuk kesehatan ya, dok, ya? Juga gitu. Terus kemudian ada KIAKB, ada kesehatan lingkungan, ada gizi, dan juga ada P2, pemberantasan penyakit baik menular maupun tidak. Seperti itu. Baik, lalu berarti memang sudah ini ya dok ya, sangat lengkap sekali untuk di Puskesmas Batuk 1, apalagi ada memiliki rawat inap gitu ya dok ya, dibandingkan puskesmas yang lain di wilayah Gunung Kidul, seperti itu. Untuk kepegawaian di Puskesmas Batuk 1 ini seperti apa dok? Ada berapa mungkin disebutkan pegawai dokter umum, dokter gigi, dan lain-lain seperti itu? Kalau jumlah pegawai di Batuk 1 ada sekitar 36, terdiri dari 3 dokter umum, kemudian 1 dokter gigi, ada 2 perawat gigi, ada 8 perawat umum, kemudian bidan ada 6, kemudian ada tenaga keseling, tenaga gizi 2 orang, kemudian ada perekam medis, dan juga tenaga administrasi. Baik, berarti sudah cukup lengkap ya dok ya, dari dokter umum, lalu dokter gigi, dan juga apoteker, dan lain-lain, seperti itu. Lalu untuk jadwal puskesmas sendiri ini, dari hari Senin sampai hari Sabtu, mungkin jadwalnya bukanya jam berapa untuk pelayanan dok? Kalau untuk rawat jalan ya, rawat jalan yang di poli itu memang kalau pendaftaran Senin sampai Kamis jam 7:30 sampai jam 11. Kalau Jumat 7:30 sampai jam 10. Kalau Sabtu 7:30 sampai 10:30. Tetapi pelayanan sampai selesai. Sampai selesai. Kalau pelayanan artinya itu kan jam pendaftaran. Tapi kalau jam pelayanan dilayani sampai pasien selesai. Sampai pasien selesai. Kemudian kalau sudah 1:30 lanjut ke UGD. Nah, itu untuk kasus-kasus gawat darurat. Seperti itu. Kalau rawat inap juga, kalau misalkan dari UGD ada indikasi atau dari poli rawat jalan ada indikasi rawat inap, dimasukkan ke rawat inap. Begitu. Baik, berarti di luar jam pelayanan tetap melayani IGD 24 jam seperti itu ya dok ya. Ada paramedis yang jaga. Baik.
Lalu untuk sistem rujukannya ini kalau misalkan dari puskesmas ingin merujuk pasien dan misalkan gawat darurat seperti itu, apakah disediakan dok untuk sarana transportasinya mungkin? Kalau untuk ambulan kami punya satu ambulan gitu. Sebetulnya kalau mobilnya ada dua ya, tapi yang lengkap untuk rujukan hanya satu. Kemudian kalau yang satu adalah untuk mobil puskesmas keliling. Gitu. Jadi kalau memang yang gawat darurat ada satu ambulan yang standby dan ada drivernya juga. Oh iya. Seperti itu. Berarti memang untuk masyarakat di wilayah Patuk 1 kalau misalkan mau dirujuk sudah lengkap sekali ya dok ya, ada satu ambulan seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang tidak memiliki sarana transportasi mobil gitu bisa lewat ambulan seperti itu ya dok. Ya asal periksa, asal datang ke puskesmas, tidak bisa menjemput ya. Oh iya. Berarti yang dari IGD. Ya, yang dari IGD ya seperti itu. Lalu untuk mungkin ada akun YouTube atau akun Instagram gitu dok untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses, untuk mengetahui jadwal pelayanan mungkin atau mungkin ada edukasi terkait kesehatan seperti itu. Apakah di Patuk 1 ini punya dok? Ada lewat IG atau dari YouTube. Kalau lewat IG puskesmas underscore atau underscore 1 begitu. Kalau tentang pengumuman tentang jam pelayanan sudah kami tempel juga di ruang tunggu. Oh iya. Berarti bisa langsung datang saja bisa, gitu ya setiap hari gitu ya dok ya. Bisa. Kemudian kalau misalkan untuk kami juga punya aplikasi namanya Pandawa Kepoin Sri Kandi itu untuk pasien-pasien lama yang mau kontrol itu bisa mendaftar lewat WA. Oh bisa lewat WA gitu. Dan sudah ada bannernya sudah kami tempel, sudah kami pasang di ruang tunggu. Berarti memang sangat mudah sekali ya dok untuk pasien untuk mengakses pelayanan puskesmas Patuk 1 ini. Betul. Mungkin nanti untuk link akun atau YouTube-nya atau mungkin ada profil puskesmas juga ya dok ya di YouTube sebelumnya ya. Mungkin nanti akan kita tampilkan di thumbnail di bawah ini dan juga kita sediakan linknya gitu agar lebih mudah untuk dilihat. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi yang kedua nih dok. Sesi yang kedua adalah tanya jawab seputar materi hipertensi. Teman-teman pemikat hati, berikut adalah tanya jawab seputar hipertensi. Untuk sesi yang kedua ini hipertensi ya dok ya. Seperti kita tahu bahwa hipertensi ini merupakan penyakit yang sudah sangat umum yang ada di masyarakat dan di Indonesia mungkin sudah banyak sekali, mungkin termasuk yang paling tinggi gitu dok yang terjadi di Indonesia gitu. Lalu untuk di Puskesmas Patuk sendiri ini berapa angka kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Patuk 1 ini? Kalau angka kejadian kita kan ada penilaian kinerja puskesmas itu memang kalau dari salah satunya 10 besar penyakit ya. Hipertensi itu pasti dari tahun ke tahun nomor 1. Nomor gitu, 1. Ya. Dan selalu meningkat atau tidak? Dan kalau untuk peningkatan ada, karena kan memang sekarang malah justru kebanyakan usia produktif dan relatif lebih muda. Jadi bergeser gitu ya dok ya untuk yang termasuk penyakit tidak menular kan seperti itu. Padahal kan kita punya bonus demografi di tahun 2030 itu puncaknya. Bila kemudian hipertensi ini atau penyakit tidak menular ini tidak kita antisipasi sejak awal, sejak itu nanti pasti akan menjadi sebuah bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu seperti itu. Betul juga dok. Lalu untuk mengedukasi masyarakat ini dok, karena banyak masyarakat nih yang belum tahu hipertensi itu apa gitu dok. Atau yang disebut dengan orang yang punya tekanan darah tinggi ini sebenarnya kriterianya bagaimana dok? Apa? Iya. Ya kalau hipertensi dikatakan bila tekanan sistol itu yang di atas pada saat jantung bekerja itu lebih atau sama dengan 140. Nah, kemudian yang diastol itu yang di bawah pada saat jantung istirahat itu lebih atau sama dengan 90. Seperti itu. Berarti memang ditegakkannya ini berdasarkan satu kali pengukuran aja atau membutuhkan berkali-kali pengukuran gitu dok?
untuk memastikan bahwa memang tekanan darahnya tinggi seperti itu. Kalau untuk pengukuran sebetulnya kan memang ada derajatnya ya, mulai dari normal, normal tinggi, kemudian stage 1, hipertensi stage 1 dan stage 2 begitu kan ya. Kalau untuk pengukurannya memang harus ada ininya. Untuk cara mengukur hipertensi, tensi maksud saya, yang benar itu pasien harus duduk, kemudian kaki juga harus rata-rata tanah kan gitu ya, menginjak tanah seperti itu, kemudian tidak dalam keadaan tergesa-gesa seperti itu ya, tidak berbicara begitu ya. Kalau kemudian untuk kategorinya normal tinggi itu bila 130 sampai 139 itu di sistolnya, kemudian diastolnya 85 sampai 89 begitu. Kemudian ada derajat 1 hipertensi stage 1 itu 140 sampai 159. Kemudian kalau derajat 2 itu lebih dari 160. Baik. Nah, kalau di atas itu sudah namanya hipertensi urgensi atau emergensi gitu. Lalu untuk yang normal tinggi nih dok, kan itu memper-memper mau ke tinggi tapi masih dalam rentang normal. Itu sebaiknya tuh untuk antisipasinya tuh berarti masyarakat nih sudah harus minum obat atau belum dok untuk yang normal tinggi ini dok? Pada saat pertama kali misalnya ditemukan angkanya tinggi gitu ya, memang kan seperti yang kita ketahui bahwa hipertensi itu adalah penyakit yang sebetulnya bisa dikoreksi dengan perubahan gaya hidup. Oh iya betul. Gitu. Lifestyle itu sangat berpengaruh sekali. Termasuk yang bisa diintervensi dengan perubahan gaya hidup. Nah itu memang awalnya kami memang tidak langsung menetapkan ya. Kita lihat dulu, kita edukasi untuk perubahan gaya hidupnya, mulai dari mungkin pola makan, kemudian mungkin ada stresor di pekerjaannya seperti itu kan. Nah kemudian setelah itu 2 minggu kita anjurkan untuk kontrol lagi. Untuk dicek Ya, tensi untuk dicek kembali ya, seperti dicek itu ya tensi dok kembali. ya. Nah, kalau misalnya ternyata dengan seperti itu ada cenderung tadi, ya tinggi. memang mulai kita harus pengobatan. Oh baik, seperti itu. Berarti memang diperlukan 2 kali pengukuran ya dok ya. Untuk yang pertama kali mungkin jika ditemukan tinggi, kita anjurkan untuk mungkin dari pola hidupnya yang tidak sehat atau mungkin makanan seperti itu atau merokok gitu ya dok ya. Betul, merokok itu salah satunya. Iya. Faktor Lalu resiko. kita udah memper-memper bahas pola hidup gitu ya dok ya, itu berarti memang ada faktor penyebab atau faktor resiko nih dok. Mungkin bisa disebutkan untuk masyarakat ini supaya tahu dan aware gitu kalau misalkan mereka ini beresiko loh untuk terkena hipertensi seperti itu. Faktor keturunan memang bisa, tetapi itu hanya sekitar 20%. Jadi 80% itu sebetulnya bisa diperbaiki dengan itu tadi, lifestyle tadi. Mulai dari misalkan dia gaya hidup yang tidak sehat, merokok, konsumsi alkohol seperti itu ya. Kemudian sindroma metabolik itu biasa ditandai dengan berat badan, lingkar perut, kayak gitu untuk perempuan. Harusnya kan normalnya kurang dari 80, laki-laki kurang dari 90 begitu kan. Kemudian ada dislipidemi atau peningkatan kolesterol atau trigliserid, LDL-C dan terutama itu ya. Kemudian juga kalau misalkan dia terkena diabetes mellitus atau kencing manis, dia juga mempengaruhi juga sekitar 20%. Kemudian asam urat juga iya, itu. Berarti memang untuk secara genetik ini berpengaruh itu hanya faktor yang kecil ya dok ya, berkemungkinan kecil dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain yang dimana 80%-nya itu dari pola gaya hidup gitu yang buruk mungkin ya dok ya. Lalu tadi kan sudah disebutkan nih dok faktor resikonya apa saja, jadi pasti pencegahannya tidak jauh-jauh dari faktor resiko tersebut ya dok ya. Kalau misalkan mungkin genetik ini tidak bisa dihindari ya dok ya. Untuk yang bisa dihindari tadi yang mungkin perubahan gaya hidup gitu. Betul. Mungkin bisa dikasih tahu dok ke pemirsa yang menonton Pemikat Hati kalau misalkan mungkin dari makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi seperti itu dok. Ya, karena tadi ya, memang kebanyakan pada salah kaprah 20% untuk
faktor genetik. Berpendapatnya karena orang tua hipertensi pasti nanti hipertensi gitu. Padahal sebenarnya tidak. Nah ini yang memang harus mindset seperti ini yang memang harus kita perbaiki begitu ya. Nah caranya seperti apa? Dengan misalkan salah satunya pembatasan konsumsi garam gitu. Okay. Itu seperti itu. Jadi 1 sendok teh garam dapur ibaratnya kalau itu maksimal maksimal ya, untuk ya. maksimal dikonsumsi harian ya dok ya, betul, 1 sendok garam dapur. Kemudian perubahan pola makan dianjurkan ya banyak mengandung sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan seperti itu ya. Misalkan susu boleh yang rendah lemak gitu ya. Terutama kalau ini mungkin yang ada obes, ada overweight ya, kegemukan seperti itu. Kemudian boleh daging merah tetapi tetap ada pembatasan dan yang terutama mungkin gorengan. Oh ya gorengan ini ya favorit masyarakat Gunung Kidul ini dok ya. Apalagi sama teh manis, angkringan ya dok ya, di sini terkenal untuk angkringannya. Makanya emang harus itu harus ada pembatasan ya kan. Seperti itu. Dan juga ini apa? Itu tujuannya untuk penurunan berat badan agar berat badannya tetap ideal seperti itu ya dok, karena semakin obes semakin berpotensi dia untuk terkena hipertensi. Betul. Lalu selain itu dok apa kalau misalkan berolahraga teratur ini juga berpengaruh gitu ya dok ya terhadap hipertensi. Ya. Selain itu berhenti merokok bagi yang merokok seperti itu. Karena kandungan dari rokok itu sangat berbahaya ya, selain bisa menimbulkan kanker, dia juga bisa meningkatkan tekanan darah seperti itu. Lalu untuk tata laksananya sendiri untuk pasien hipertensi ini yang bisa dilakukan apa saja dok? Yang pertama yang pasti tadi itu tetap perubahan gaya hidup ya. Artinya diet rendah garam, olahraga rutin, kemudian kelola stres, ya, kemudian tidak merokok dan menjaga berat badan agar tetap ideal seperti itu. Kemudian tetap harus minum obat hipertensi secara rutin, ya, sesuai anjuran dokter. Kemudian yaitu tadi kontrol paling tidak 1 bulan sekali. 1 bulan sekali untuk memantau tensinya ya dok ya, udah stabil ataukah masih tinggi. Betul. Lalu berarti ada kemungkinan komplikasi-komplikasi ini dok yang ditimbulkan akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol nih dok. Misalkan pasiennya tidak memiliki gejala seperti itu kan, berarti dia akan cenderung tidak minum obat karena tidak tahu gitu dok. Itu komplikasinya kira-kira apa saja dok? Ya bisa ke otak misalkan stroke, ke jantung ya, kardiovaskuler itu biasanya bisa salah satunya misalkan terjadi penyakit jantung koroner seperti itu, kemudian ke ginjal, kerusakan pada ginjal akhirnya harus cuci darah seperti itu, kemudian pada mata ya seperti itu, dan juga itu tadi yang paling bahaya juga salah satunya stroke itu kan. Yang paling banyak stroke ya dok ya. Ya. Karena memang berarti komplikasi dari hipertensi ini lebih ke pembuluh darah di organ-organ gitu ya dok ya. Jadi kalau misalkan pembuluh darahnya pecah bisa mengakibatkan kerusakan organ-organ yang lain gitu. Oke, baik dok. Untuk sesi hipertensi ini sudah selesai ya dok ya. Sekarang waktunya kita berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi mitos atau fakta mengenai seputar penyakit hipertensi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mitos atau fakta ini dimulai dengan pertanyaan. Mitos atau fakta dok, tanaman seledri atau timun ini dapat menurunkan tekanan darah? Atau mungkin dapatkah kedua tanaman tersebut jika dikonsumsi itu dijadikan obat yang utama atau dijadikan pendamping saja seperti itu? Ya, Indonesia itu kan memang kaya ya dengan obat-obat tanaman tradisional begitu ya. Ramuan tradisional seperti itu. Dan memang timun atau seledri itu korelasinya memang ada positif terhadap penurunan tekanan darah begitu ya. Berarti memang sudah ada penelitian ya dok ya. Sudah ada penelitian, tetapi kalau seperti untuk dosisnya ini yang memang belum jelas seperti itu. Jadi mungkin dia bisa sebagai pendamping untuk pasien-pasien hipertensi, tetapi anjurannya adalah tetap minum obat. Jadi kalau kesimpulannya berarti fakta ya dok. Berarti timun atau seledri ini memang dari penelitian memang sudah banyak
diteliti bahwa dapat menurunkan tekanan darah. Kan tetapi memang dari banyak penelitian ini masih dosisnya kan berbeda-beda gitu ya dok ya, dari penelitian yang satu dengan yang lain. Jadinya mungkin tidak bisa dijadikan patokan atau dijadikan obat yang utama terhadap pasien hipertensi. Jadi memang harus minum obat. Baik, terus yang selanjutnya, mitos atau fakta nih dok, hipertensi tidak dapat disembuhkan dan pengobatannya sia-sia. Jadi kalau orang dengan hipertensi sebetulnya dikatakan terkontrol, begitu ya. Jadi untuk pengobatannya tujuannya adalah untuk mengontrol tekanan darah, agar tadi komplikasinya memperkecil komplikasi, kemudian juga tidak memperburuk tekanan darahnya tidak semakin tinggi. Jadi tidak sia-sia. Ya, jadi mitos kalau dikatakan tidak bisa disembuhkan ya, dan pengobatan sia-sia, terkontrol begitu ya. Baik sekali dok, berarti mitos ya dok ya, pengobatannya sia-sia karena memang gunanya itu untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil di rentang normal gitu ya dok, supaya tidak menimbulkan komplikasi yang lebih berbahaya lagi buat pasien hipertensi ini. Lalu pertanyaan yang ketiga nih dok, mitos atau fakta hipertensi bisa didapatkan pada usia muda? Ya tadi, karena ada Indonesia itu kan bonus demografi tadi ya, banyak usia muda memang. Kalau di Patok sendiri juga seperti itu. Banyak ya dok ya, jadi yang usia muda itu dimulai dari umur berapa dok kira-kira? Usia muda itu sebetulnya kan umur 17 tahun ke atas itu sudah dikatakan usia produktif, seperti itu sampai umur 59 gitu kan. Nah, jadi memang ada tadi faktor genetik, tetapi hanya 20%, lainnya ada 20%. Jadi memang kemungkinan besar dengan gaya hidup yang relatif tinggi untuk stresnya, kemudian juga gaya hidup juga tentang makan, itu memang kemungkinan besar bisa terjadi hipertensi pada usia muda. Jadi fakta, hipertensi gitu ya, bisa terjadi pada usia muda. Gitu. Berarti memang kan masyarakat tahunya bahwa hipertensi ini penyakit tua gitu ya, dok. Jadi didapatkan biasanya tahunya pada usia tua gitu. Padahal memang sekarang mungkin Indonesia ini atau mungkin dunia ini sudah bergeser ke yang lebih modern, di mana makanan atau pola hidup stres, terutama itu pekerjaan tidak bisa terkontrol faktor gitu ekonomi ya kan, betul gaya juga. Hidup, mungkin lihat di televisi kok iklan bersiliweran gitu, pengen beli ini ya gitu, iya betul. Oke, selanjutnya nih dok, untuk pertanyaan yang keempat, mitos atau fakta stres itu mempengaruhi hipertensi? Nah tadi sudah dijawab ya dok ya, jadi jawabannya adalah fakta. Gitu. Betul. Berarti memang semakin tinggi stres ini semakin membuat tekanan darahnya tinggi gitu ya. Tinggi, betul. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, mitos atau fakta hipertensi ini dapat timbul tanpa gejala? Bisa saja terjadi karena memang banyak kita temukan pasien-pasien hipertensi itu 180 lebih bahkan dia tidak mengeluh pusing. Nah makanya disebut silent killer, ya kan? Betul. Itu karena hampir mungkin bisa sebagian orang nggak mengeluh pusing. Nah, ini yang masih berbahaya. Ibaratnya seperti alarmnya kan, alarm tubuhnya itu nggak bekerja dengan baik. Ya harusnya pusing, tetapi ini nggak pusing. Seperti itu. Jadi berarti semakin tidak bergejala semakin bahaya gitu ya dok ya bagi pasiennya karena tidak aware gitu kalau dia punya sakit hipertensi. Lalu untuk selanjutnya, mitos atau fakta ketika tekanan darah sudah pada rentang normal maka boleh berhenti minum obat? Pada kenyataannya agar tekanan darahnya tetap terkontrol, pasien tetap harus minum obat. Harus tetap minum obat ya dok ya. Sesuai indikasi yang anjuran dokter, sesuai yang ditulis seperti itu, harus selalu minum obat. Berarti kalau misalkan nggak minum obat, tekanan darahnya bisa naik lagi seperti itu ya dok ya, karena memang sudah organ-organnya juga mungkin karena usia tua terjadi penurunan fungsi karena usia gitu ya dok ya. Jadi ini mitos kalau misalkan dapat berhenti obat itu mitos. Begitu. Ya. Oke, untuk selanjutnya, mitos atau fakta obat tekanan darah jika dikonsumsi jangka panjang bisa merusak ginjal ya. Ini yang paling banyak ditakutkan nih dok bagi orang-orang dengan penyakit kronis atau yang
sakit hipertensi merasa tidak sembuh-sembuh gitu dok? Ya. Itu mitos sih sebetulnya. Mitos ya dok ya? Mitos, karena pada saat dokter memberikan resep itu sesuai indikasi gitu kan. Kemudian juga kita kontrol pasien-pasien kita hipertensi itu, kita punya program yang namanya Prolanis. Jadi per 6 bulan sekali nanti ada pemeriksaan fungsi ginjal juga. Nanti bisa kita lihat begitu ya. Kalau dia tidak minum, nah itu malah justru itu yang akan merusak lebih berbahaya, gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Berarti tidak ada ini ya dok ya, potensi kerusakan organ akibat minum obat, karena memang sudah diindikasikan pada setiap pasien kan obatnya pasti berbeda-beda, mau dosisnya, beda-beda tergantung dari tekanan darah pasien tersebut gitu. Baik, untuk sesi mitos atau fakta ini sudah selesai dok pertanyaannya ya. Jadi bisa untuk kesimpulannya, jadi hipertensi ini merupakan penyakit multifaktorial seperti itu ya dok ya. Dimana faktor yang utama yaitu selain dari genetik adalah perilaku gaya hidup yang tidak sehat. Dimana yang mengakibatkan hipertensi ini tidak terpaut usia, jadi bisa mengenai pada usia muda maupun usia tua. Dan memang pengobatannya harus minum obat secara rutin, yaitu meskipun dengan sudah stabil gitu ya, tekanan darahnya tetap harus minum obat selama seumur hidup guna untuk menjaga dari timbulnya komplikasi akibat tekanan darah yang tinggi seperti itu ya dok ya. Baik, teman-teman pemikat hati, terima kasih telah menyaksikan program podcast kali ini yang perdana dengan Dr. Emilia Arum Pratiwi. Terima kasih juga dok atas waktunya karena mau menyempatkan ya dok ya. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita kali ini. Untuk pemirsa podcast Pemikat Hati, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Untuk di Instagram juga bisa follow dari akun Instagram @puskesmas_patuk_1 itu. Dan jangan lupa hidupkan lonceng untuk mengetahui update yang terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pemikat Hati ini merupakan sebuah program terbaru dari